Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari Universitas Pamulang ingin memaparkan hasil analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah akuntansi keuangan, di mana kami akan mengimplementasikan teori-teori akuntansi ke dalam studi kasus nyata di dunia bisnis. Presentasi ini disusun oleh 3 anggota. Yang pertama ada rekan Alia Maharani Cahyono, yang kedua saya Nabila Nur Apita, dan ketiga ada rekan Risela Ade Amanda. Di bawah bimbingan oleh Bapak dosen Muhammad Ali Akbar Tanjung, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Akuntan, Share Trade Akuntan ASEAN CPA. Saya Nabila Nur Apita sebagai moderator akan memandu presentasi kelompok 5 dari awal hingga akhir. Yuk langsung saja kita simak pemaparan dari rekan-rekan pemateri mengenai performa dan posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang analisis. Dalam dunia bisnis, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi. Pertama, ada investor yang menggunakan laporan keuangan untuk menilai prospek investasi. Lalu, kreditur menggunakannya untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang. Sedangkan manajemen menggunakannya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Sehingga, analisis laporan keuangan diperlukan agar informasi yang dapat dalam laporan keuangan dapat dipahami dengan lebih mendalam dan tidak hanya dilihat dari angka-angkanya saja. Oleh karena itu, kami memilih PT Unilever Indonesia Tbk karena perusahaan ini memiliki reputasi yang kuat dan menjadi salah satu pemimpin pasar di industri barang konsumsi. Dengan menganalisis laporan keuangannya, kita dapat melihat bagaimana perusahaan mempertahankan kinerjanya di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya kita ke tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, kita dapat memahami konsep dasar akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi keuangan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga, dapat menganalisis akun-akun penting dalam laporan keuangan. Yang keempat, menilai kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan laporan laba rugi. Dan yang terakhir, dapat menyimpulkan kesehatan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelum kita lanjut ke analisis keuangan, kita perlu mengetahui konsep dasar akuntansi terlebih dahulu. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pengguna informasi tersebut. Dalam PT Unilever Indonesia, akuntansi berperan penting dalam mencatat seluruh aktivitas keuangan perusahaan, mulai dari penjualan produk, pembelian bahan baku, pembayaran utang, sehingga penyusunan laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Tujuan laporan keuangan yang pertama menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Yang kedua menunjukkan kinerja perusahaan melalui laporan laba rugi. Yang ketiga memberikan informasi mengenai arus kas perusahaan. Yang keempat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang kelima membantu kreditur dalam menilai kemampuan perusahaan membayar kewajibannya. Dan yang terakhir menjadi sarana pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Selanjutnya, standar akuntansi di Indonesia. Standar ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dibandingkan antar perusahaan. Yang pertama adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan pedoman utama yang mengatur bagaimana perusahaan menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan adanya SAK, laporan keuangan menjadi lebih seragam sehingga memudahkan pengguna dalam memahami informasi keuangan perusahaan. Yang kedua adalah PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang berisi aturan yang lebih rinci mengenai perlakuan akuntansi untuk berbagai transaksi dan akun tertentu.
Misalnya PSAK mengatur bagaimana perusahaan mengakui aset, liabilitas, pendapatan, beban, persediaan, aset tetap, dan transaksi lainnya agar pencatatannya sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga adalah ISAK atau Interpretasi Standar Akuntansi, yang berfungsi memberikan penjelasan atau interpretasi atas PSAK apabila terdapat transaksi yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Dengan adanya ISAK, perusahaan dapat menerapkan standar akuntansi secara lebih konsisten dan mengurangi perbedaan dalam pencatatan transaksi. Selain mengikuti standar tersebut, laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Dalam penyusunannya, perusahaan menggunakan basis akrual, yaitu transaksi dicatat saat terjadi meskipun kas belum diterima atau dibayarkan, serta menggunakan asumsi going concern, yang berarti perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi di masa mendatang. PT Unilever Indonesia Tbk juga menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor maupun pihak lainnya. Pada slide ini ditampilkan komponen utama laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan yang berisi informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Laporan ini menunjukkan apa saja yang dimiliki perusahaan, kewajibannya, serta hak pemegang saham pada periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi yang memuatkan informasi tentang penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, laba bruto, beban operasi pajak, hingga laba bersih. Laporan ini digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan modal perusahaan akibat laba ditahan, pembagian dividen, maupun transaksi lainnya sehingga menghasilkan saldo akhir ekuitas. Keempat, laporan arus kas yang menjelaskan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan yang dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini penting untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola kasnya. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi dan penjelasan rinci dari setiap akun dalam laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Dari seluruh komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing laporan memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan memahami kelima komponen ini, investor, kreditor, dan pihak lainnya dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi keuangan yang disajikan perusahaan. Setelah memahami komponen laporan posisi keuangan, selanjutnya kita akan memperkenalkan profil PT Unilever Indonesia sebagai objek yang kami analisis dalam presentasi ini. Pada slide ini dijelaskan profil singkat PT Unilever Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1933 dan bergerak di bidang fast moving consumer goods atau FMCG. Unilever memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari seperti produk perawatan tubuh, rumah tangga, makanan, dan minuman. Beberapa merek yang dimiliki antara lain Lifebuoy, Pepsodent, Rinso, Sunlight, Dove, Lux, Royco, dan Bango. Dengan merek yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, Unilever menjadi salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di Indonesia. Visi perusahaan PT Unilever Indonesia adalah menjadi pemimpin pasar dalam setiap kategori bisnis yang digeluti serta menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari melalui produk dan operasional yang berkelanjutan. Perkenalkan, saya Alia Maharani Cahyono. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui sebagai aset lancar ketika perusahaan memiliki kas di bank atau investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat segera digunakan. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal yang tersedia pada tanggal pelaporan. Pada tahun 2024,
Kas dan setara kas PT Unilever Indonesia Tbk tercatat sebesar 671,18 miliar, turun dari 1,20 triliun pada tahun 2023. Terjadi penurunan kas sebesar 34,2%. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan sebagian dana kasnya untuk mendukung operasional dan kebutuhan bisnis selama proses transformasi perusahaan pada tahun 2024. Meskipun menurun, perusahaan tetap memiliki likuiditas yang cukup kuat. Selanjutnya ada analisis piutang usaha. Penurunan piutang usaha sebesar 19,7% menunjukkan perbaikan efektivitas penagihan dan menurunnya penjualan kredit. Periode penagihan piutang juga membaik dari 30 hari menjadi 22 hari, yang berdampak positif terhadap arus kas perusahaan. Piutang usaha diakui ketika perusahaan telah menyerahkan produk kepada pelanggan namun pembayaran belum diterima. Piutang usaha diukur sebesar nilai yang dapat ditagih setelah dikurangi provisi kerugian penurunan nilai. Total piutang usaha tahun 2024 sebesar 1,880 miliar, turun dari 2,343 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya ada analisis persediaan. Persediaan diakui sebagai aset ketika dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih sesuai PSAK 14. Persediaan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024 tercatat sekitar 2,51 triliun dan menjadi salah satu komponen terbesar aset lancar perusahaan. Besarnya nilai persediaan menunjukkan tingginya aktivitas produksi dan distribusi produk-produk Unilever. Persediaan yang memadai membantu perusahaan menjaga ketersediaan produk dan di pasar dan mendukung kelancaran penjualan. Selanjutnya ada analisis investasi jangka pendek. Total aset tahun 2024 sebesar 16,5 triliun. Investasi jangka pendek memiliki nilai yang relatif kecil dibandingkan total aset perusahaan. Investasi jangka pendek digunakan untuk menempatkan dana yang belum digunakan dalam kegiatan operasional. Jika dibandingkan dengan total aset sebesar 16,05 triliun, proporsi investasi jangka pendek menunjukkan bahwa perusahaan lebih memfokuskan penggunaan asetnya pada kegiatan operasional utama dibanding aktivitas investasi jangka pendek. Perusahaan tetap menjaga likuiditas dengan menempatkan sebagian dana pada instrumen investasi berisiko rendah tanpa mengurangi fokus pada bisnis utama. Selanjutnya ada analisis aset tetap dan penyusutan. Aset tetap diakui ketika memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai aset tetap PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024 sebesar 9,32 triliun rupiah. Aset tetap merupakan aset terbesar perusahaan dan mencerminkan investasi yang signifikan pada pabrik, mesin produksi, dan fasilitas operasional. Penyusutan dilakukan untuk mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya sehingga nilai aset yang disajikan lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Selanjutnya ada analisis properti investasi. Properti investasi adalah properti yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai. Berdasarkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024, perusahaan tidak memiliki akun properti investasi yang material. Hal ini karena sebagian besar aset digunakan langsung untuk kegiatan produksi dan distribusi, bukan untuk tujuan investasi properti. Properti investasi bukan merupakan komponen utama dalam struktur aset PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya, analisis aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui apabila dapat diidentifikasikan dan memberikan manfaat di masa depan. Dicatat sebesar biaya perolehan dan diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Aset tak berwujud tahun 2024 tercatat sebesar 337,35 miliar. Selain itu, perusahaan juga memiliki goodwill sebesar 61,93 miliar. Analisisnya, aset tak berwujud mendukung operasional perusahaan melalui penggunaan perangkat lunak, hak lisensi, dan aset intelektual lainnya. Nilainya relatif kecil dibandingkan total aset.
namun berperan penting dalam mendukung efisiensi dan inovasi perusahaan. Selanjutnya, analisis aset jangka panjang. Aset jangka panjang PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024 mencapai 10,77 triliun. Analisisnya, aset jangka panjang mendominasi struktur aset perusahaan, menunjukkan bahwa Unilever merupakan perusahaan manufaktur yang membutuhkan investasi besar dalam fasilitas produk, teknologi, dan infrastruktur operasional. Selanjutnya, analisis total aset. Total aset tahun 2024 sebesar 16,5 triliun, sedangkan tahun 2023 sebesar 16,66 triliun. Analisisnya, terjadi penurunan total aset sebesar sekitar 3,7%. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian dan transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan selama tahun 2024. Meskipun demikian, total aset masih menunjukkan skala operasi yang besar dan kuat. Analisis aset lainnya terdiri atas aset hak guna, aset pajak tangguhan, goodwill, dan aset non-lancar lainnya. Aset hak guna 2024 tercatat sebesar 459,91 miliar, sedangkan goodwill sebesar 61,93 miliar. Aset lainnya berfungsi sebagai aset pendukung yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Walaupun nilainya tidak sebesar aset tetap, akun ini tetap berkontribusi terhadap operasional dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Lalu, analisis kondisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024. Kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan tahun 2024, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki total aset sebesar 16,5 triliun. Menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 16,66 triliun. Selain itu, kas dan setara kas tercatat sebesar 671,18 miliar. Meskipun terjadi penurunan aset dan kas, perusahaan masih mampu menghasilkan laba bersih sebesar 3,36 triliun. Sehingga menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan masih stabil. Analisisnya, yang pertama, perusahaan tetap memiliki kemampuan menghasilkan laba. Yang kedua, likuiditas terjaga melalui aset lancar sebesar 5,28 triliun. Yang ketiga ada fundamental bisnis masih kuat karena didukung merek-merek unggulan dan jaringan distribusi yang luas. Lalu selanjutnya, struktur aset dan kewajiban. Total aset PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024 sebesar 16,5 triliun yang terdiri dari aset lancar 5,28 triliun, aset tidak lancar 10,77 triliun, total aset menjadi 16,5 triliun. Sebagian besar aset perusahaan berupa aset tidak lancar 67,1%, terutama aset tetap sebesar 9,32 triliun yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi. Lalu, struktur kewajiban dan ekuitas. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, total liabilitas 13,90 triliun, total ekuitas yaitu 2,15 triliun. Aset perusahaan didominasi oleh investasi jangka panjang pada fasilitas produksi. Sebagian besar aset dibiayai oleh liabilitas. Perusahaan perlu menjaga profitabilitas dan arus kas agar mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Selanjutnya, analisis kinerja perusahaan berdasarkan laporan laba rugi. Di sini terdapat keterangan penjualan bersih tahun 2024 sebesar 35,14 triliun dan tahun 2023 38,61 triliun. Laba brutonya 2024 itu 16,72 triliun, sedangkan di 2023 itu 19,19 triliun. Laba bersihnya di tahun 2024 3,36 triliun, sedangkan di 2023 4,80 triliun. Penjualan bersih turun sekitar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih turun sekitar 30% akibat penurunan penjualan dan meningkatnya biaya operasional. Meskipun mengalami penurunan, perusahaan tetap mampu menghasilkan laba yang besar dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di Indonesia. Dari beberapa slide mengenai analisis
keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk, kami memiliki kesimpulan yaitu kondisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024 masih relatif stabil meskipun mengalami penurunan aset, penjualan, dan laba dibandingkan tahun 2023. Struktur aset didominasi oleh aset tidak lancar, terutama aset tetap yang mendukung kegiatan produksi dan operasional perusahaan. Struktur pendanaan menunjukkan bahwa sebagian besar aset dibiayai oleh liabilitas, sehingga perusahaan perlu menjaga arus kas dan profitabilitas secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan laba rugi, perusahaan masih mampu mencatat penjualan sebesar 35,14 triliun dan laba bersih sebesar 3,36 triliun. Secara keseluruhan, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki fundamental bisnis yang kuat, likuiditas yang cukup baik, serta prospek yang positif untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu pimpinan industri barang konsumsi di Indonesia. Demikian hasil pemaparan materi presentasi kami mengenai analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Mohon maaf jika masih ada salah kata dalam penyebutan angka dan gelar. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.